apa yang membedakan terjemah Al-Quran Fuadi dengan yang lain? Baik, mari kita bahas satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fuadi, rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel Ngaji Fuadi. Kali ini saya Ustadz Wahyudi akan memperkenalkan tentang apa yang kemarin sudah saya janjikan di video sebelumnya, yaitu tentang terjemah Al-Quran Fuadi. Ya, di terjemah Al-Quran Fuadi yang kami maksud ini adalah terjemah Al-Quran yang kita buat per kata, kemudian kita masukkan unsur-unsur bahasa. Sehingga untuk Sobat Fuadi yang ingin belajar tentang nahwu shorof, bagaimana prakteknya di dalam Al-Quran, bagaimana kita menganalisa kalimat-kalimat di dalam Al-Quran, kemudian menemukan makna-makna yang menggali maknanya untuk lebih dalam lagi, itu dapat dibantu dengan menggunakan terjemah Al-Quran Fuadi atau mushaf terjemah Al-Quran Fuadi. Baik, langsung saja kita lihat. Ini dia bentuknya. Yang pertama, bahwa di dalam mushaf Al-Quran Fuadi kita buat setiap kalimat ada warna yang berbeda. Kita tahu di dalam ilmu nahwu ada kalimat isim, fi'il, dan huruf. Maka di sini kita bedakan, isim kita warnai dengan biru, fi'il kita warnai hijau, dan huruf kita warnai dengan merah. Kita lihat, kita simak contoh berikut ini. Misalkan di surat Al-Mulk, ya, di surat Al-Mulk kita lihat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, kita coba cek. Tabaraka itu adalah kalimat fi'il, ya, fi'il madhi. Oleh karena itu kita kasih warna hijau. Alladzi kita tahu adalah isim mausul. Karena isim kita kasih warna biru. Biyadihi, bi, ba, huruf ba kita tahu adalah harful jar. Oleh karena itu ba-nya kita warnai merah. Yadi majrur, isim kita warnai biru. Hi isim dhamir kita warnai biru. Al-mulk isim juga kita warnai biru. Wa huwa, wa al-harf, ya, dia adalah huruf, oleh karena itu kita warnai merah. Huwa isim dhamir, oleh karena itu kita warnai dengan biru. Ala kulli syai'in qadir, begitu pula ala harful jar, huruf kita warnai dengan merah. Kulli ini kalimat isim majrur, ya, ya kita warnai biru. Syai'in mudhaf ilaih, di sini kita warnai biru karena juga kalimat isim. Qadir sama isim kita warnai biru. Nah, alladzi khalaqal mauta wal hayat, alladzi isim mausul kita warnai biru. Khalaqa fi'il madhi, maka kita warnai hijau, dan seterusnya. Jadi mulai dari awal sampai akhir di mushaf Al-Quran Fuadi ini, setiap kalimat kita kasih warna, kita identifikasikan, dan kita kasih warna sesuai dengan tanda-tanda tersebut. Untuk isim dikasih warna biru, fi'il hijau, dan huruf kita warnai merah. Sehingga jika suatu saat Anda mungkin bingung ini kalimat apa, maka Anda langsung menemukannya dan terbantukan dengan mushaf Al-Quran Fuadi. Baik, yang kedua, di dalam mushaf Al-Quran Fuadi kita menemukan adanya kedudukan. Di dalam ilmu nahwu, untuk yang mungkin Sobat Fuadi yang belum begitu mengenal ilmu nahwu lebih dalam, sedikit kami sampaikan bahwa di dalam ilmu nahwu ada apa yang saya istilahkan di dalam metode Fuadi dengan kedudukan. Kedudukan itu kalau dalam bahasa Indonesia suatu kalimat ada yang menjadi
subjek, ada yang menjadi predikat, ada yang menjadi keterangan, objek, dan seterusnya. Begitu pula di dalam bahasa Arab, setiap kalimat atau kata itu memiliki satu kedudukan. Apakah dia mubtada, khobar, ataukah fa'il, ataukah dia maf'ul, ataukah yang lain. Nah, di dalam mushaf Al-Quran Fuadi ini, kita akan memberikan tanda kedudukan tersebut di setiap kalimat. Yang kemudian kita permudah, kita sesuaikan dengan warna tadi. Misalkan kita ambil pada contoh tersebut, tabaraka, dia kalimat fi'il. Fi'ilnya fi'il apa? Fi'il madhi. Maka kita kasih di situ di bawahnya tabaraka, bahwa ini adalah fi'il madhi. Kemudian alladzi, di situ isim mausul kedudukan dia sebagai fa'il dari tabaraka, maka kita kasih tulisan fa'il di bawahnya, yang tulisan fa'il ini juga berwarna biru sebagaimana pada kata alladzi. Ya, begitu pula biyadihi. Ini cukup rumit, ya. Biyadihi, di situ baknya kita kasih warna merah, dia adalah kalimat huruf. Maka perhatikan di bawahnya ada juga yang berwarna merah, kita sebut dengan jar atau harful jar. Kita tandai dengan jarun, huruf jar. Yadi, ini adalah majrurnya, maka kita tulis di bawahnya ada tulisan majrur, yang itu juga berwarna biru. Hi, huruf hi, ya, ini adalah kalimat isim, namanya isim dhamir, kedudukannya sebagai mudhaf ilaih, maka di bawahnya juga ada mudhaf ilaih. Sehingga kita tahu biyadihi ini ada 3 kalimat, bi-nya adalah huruf jar, kemudian yadi adalah majrur, dan hi-nya adalah mudhaf ilaih. Yang jika kita belajar ilmu nahwu, kita tahu masing-masing memiliki hukumnya, ya, memiliki hukumnya. Dan kemudian yang lebih menarik lagi, kita buat susunannya di sini lengkap. Misalkan yatihi adalah berupa susunan jarun wa majrurun. Ada huruf jar dan ada majrurnya. Huruf jar dan majrurnya kita kenal dalam ilmu nahwu sebagai syibhul jumlah. Syibhul jumlah di sini menduduki satu kedudukan sebagai khobar. Maka di situ kita tulis ada kha titik mem qaf. Yang ini adalah istilah yang kita pakai atau kode yang kita pakai untuk khobar muqaddam. Sehingga dari sini kita tahu bahwasanya biyadihi ini susunan jar majrur atau syibhul jumlah yang berkedudukan sebagai khobar muqaddam. Ya. Kemudian khobar muqaddam tentu ada mubtada muakhirnya. Di belakang ada al-mulk. Al-mulk kita kasih keterangan di bawahnya adalah mubtada muakhir yang warnanya sama-sama berwarna biru. Nah, satu susunan ada khobar muqaddam dan mubtada muakhir, ini adalah jumlah susunan yang disebut dengan susunan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ini berkedudukan sebagai silah. Maka di situ ada tanda shad. Di awal ada tanda shad yang itu adalah bermakna silah. Sehingga susunan biyadihil mulk ini adalah menjadi silah dari isim mausul alladzi. Ini adalah kelengkapan yang kami sertakan di dalam mushaf Al-Quran Fuadi. Ini yang kedua yang belum ada di mushaf manapun di Indonesia atau bahkan mungkin di dunia. Baik, kita masuk yang ketiga. Yang ketiga, alhamdulillah kami telah menyelesaikan, ya, untuk memberikan satu keterangan tambahan, yaitu cara membaca. Jadi di dalam Al-Quran Fuadi kita buat maknanya bukan terjemah satu susunan, tapi kata per kata. Sehingga alhamdulillah kami telah menyelesaikan pemberian makna kata per kata. Tentu ini tidak bisa mencakup semua kata yang dikandung oleh kalimat tersebut, tapi ini upaya yang kami maksimalkan dan alhamdulillah diberi pertolongan kemudahan oleh Allah. Di setiap kata kami berikan maknanya dan kemudian kita beri jembatan
untuk bisa memaknai itu versi bahasa Indonesia. Saya ambil contoh cara membaca pada ayat tersebut. Tabaraka, maha suci. Siapa? Nah, ketika kita mengatakan maha suci, ini adalah satu fi'il. Yang ini siapa yang maha suci ini? Nah, siapa itu adalah kode yang kita pakai untuk membaca kedudukan sebagai fa'il. Sehingga kita membacanya tabaraka, maha suci. Siapa? Alladzi zat. Ya, siapa yang maha suci tadi? Alladzi zat. Biyadihi, ya, sebagai silah, maka kita baca yang adalah. Yang ini kita pakai untuk membaca silah. Jadi setiap kedudukan silah kita baca yang. Kemudian adalah itu adalah kata atau istilah yang kita pakai untuk mengkodekan bahwa ini adalah khobar. Jadi setiap ketemu dengan khobar, apakah itu khobar dari mubtada, khobarnya kana, khobarnya inna, kita akan beri istilah atau kata yang kita pakai untuk mengkodekan bahwa ini adalah sebagai khobar, yaitu adalah. Sehingga cara membacanya biyadihi, yang adalah di tangannya. Nah, ini yang ingin nanti akan kita bahas, tapi nanti dulu. Yang ketiga adalah kita ingin bahas bahwasanya kami menyusun mushaf atau terjemah Al-Quran Fuadi ini dengan jembatan untuk bisa mendekatkan logika kita yang berbahasa Indonesia dengan logika bahasa Arab. Saya ulangi cara membacanya. Tabaraka maha suci. Siapa? Alladzi zat. Biyadihi, yang adalah di tangannya, ya, al-mulk, bahwa semua kerajaan. Nah, dengan pemaknaan seperti ini kita tahu kata per kata itu maknanya apa dan mengapa kemudian menjadi diterjemahkan seperti ini, atau bahkan untuk menggali makna yang lebih dalam. Yang keempat, alhamdulillah kami mengikuti satu tradisi yang sudah turun-temurun ratusan tahun, itu digunakan di pesantren-pesantren tradisional. Jadi sahabat Fuadi, perlu saya jelaskan bahwasanya apa yang kami sampaikan ini bukan sesuatu yang baru. Kami hanya menggunakannya dalam bahasa yang lebih mudah untuk dipahami oleh khalayak umum. Ini sebenarnya sudah dilakukan di pesantren-pesantren tradisional di Indonesia, hanya saja digunakan dengan sangat tradisional, yaitu menggunakan bahasa lokal dari daerah tersebut. Di Madura pakai bahasa Madura, orang Melayu daerah Sumatera pakai bahasa Sumatera, orang Sunda menggunakan bahasa Sunda, Madura pakai bahasa Madura. Maka kami berpikir, oh, alangkah sulitnya jika orang yang mempelajari ini tidak mengenali bahasa daerah. Apalagi bahasa daerah yang digunakan itu bahasa daerah yang agak kuno, yang itu tidak digunakan dalam kesehari-harian. Oleh karena itu kami berinisiatif, alhamdulillah dipermudah oleh Allah untuk dapat menyusun, lebih tepatnya menyusun terjemah Al-Quran Fuadi ini untuk menjadi jembatan. Ya, untuk menjadi jembatan bagi yang ingin belajar nahwu shorof dan melihat prakteknya di dalam Al-Quran dengan menggunakan mushaf ini. Baik, yang keempat, ini yang ingin saya sampaikan, bahwa Al-Quran atau orang Arab itu sering sekali menggunakan isim dhamir, ya, isim dhamir, kata ganti, atau isim isyarah, kata tunjuk, untuk menyatakan sesuatu yang sebelumnya sudah dinyatakan. Dan itu bukan hanya orang Arab sebenarnya, kita pun yang di Indonesia juga menggunakan itu. Misalkan saya katakan Budi masuk sekolah, tapi dia terlambat. Saya tidak akan mengatakan tapi Budi terlambat, saya akan menunjuk tapi dia terlambat. Nah, akan menjadi masalah ketika di situ sudah banyak orang, tapi kemudian yang digunakan tetap isim dhamir atau kata ganti yang menunjuk dia. Misalkan di situ ada di satu surat misalkan berbicara tentang ini ada Allah, kemudian ada Fir'aun, ada Nabi Musa. Ya, misalkan dalam satu susunan ayat di situ ada Allah, ada Fir'aun, dan ada Nabi Musa. Kemudian muncul ayat qala, berkata. Maka ada pertanyaan, ini siapa ini yang berkata? Apakah Allah
ataukah Nabi Musa, ataukah Fir'aun. Nah, oleh karena itu, di dalam Mushaf Al-Quran Fuadi, kami permudah ini dengan menggunakan ada rujukan atau ada angka yang kita pakai untuk mengkodekan bahwasanya isim dhamir ini merujuk kepada kata yang mana. Sehingga dengan begitu kita akan mempermudah untuk memahami. Contoh pada ayat yang tadi telah kita baca, biyadihi, yang adalah di tangannya, di bawahnya, itu kita kasih kode angka 1. Yang itu kemudian kita kasih juga kode di lafadz alladzi angka 1. Berarti nya di sini merujuk kepada alladzi, zat yang itu. Nah, seperti itu adalah keempat yang kita berikan di dalam Mushaf Al-Quran Fuadi. Berikutnya, Sobat Fuadi rahimakumullah, adalah terkait dengan sesuatu yang kita gunakan untuk mempermudah jika Sobat Nahwu adalah orang yang berada di dunia tahfidz atau hamalatul Quran, orang-orang yang menghafal Al-Quran. Bagi para penghafal Al-Quran, kita berikan satu hal yang semoga ini bisa mempermudah, yaitu bahwa di dalam satu juz kita ketahui di dalam mushaf standar ada 20 halaman atau 10 lembar. Namun demikian di dalam Quran standar yang digunakan di Indonesia yang mengikuti standarnya Kemenak, itu penomoran halaman dimulai dari surat Al-Fatihah yang nomornya sudah 1, bukan dimulai dari Al-Baqarah yang di sebelah kiri, tapi dimulai dari Al-Fatihah yang itu sudah dikasih angka 1, kemudian di Al-Baqarahnya 2, sehingga nanti juz 1 itu berakhir dengan halaman 21, bukan halaman 20. Nah, juz berikutnya juga begitu. Oleh karena itu, untuk mempermudah ini, kami permudah bahwasanya di setiap juz kami bagi menjadi 20 lembar, 20 halaman yang itu kita bagi dalam 10 lembar. Sehingga untuk orang-orang yang menghafal mudah untuk menghafalkan. Ini ada di lembar pertama, ini ada di lembar kedua, ini di lembar ketiga. Ya. Dan kemudian di ujung kita kasih, setiap satu lembar kita kasih ada side A, ada sisi A, ada side B, sisi B. Sehingga pada halaman pertama ada halaman 1A dan 1B, 2A, 2B. Sehingga untuk mengingat kita mudah. Ini juz berapa? Juz 1. Halaman keberapa? Halaman 5. Muka atau sisi A. Nah, seperti itu. Misalkan kita ketemu dengan surat di surat Al-Baqarah atau misalkan di surat Al-Mulk ini. Surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini ada di halaman berapa? Ini di juz 29. Halaman pertama side A. Ya. Kemudian kalau kita misalkan ketemu dengan ayat di surat Al-Mulk juga, ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Itu ada di halaman berapa? Ini di juz 29 halaman pertama side B. Nah, dengan begini semoga ini adalah mempermudah bagi Sobat Fuadi yang ada pada lingkungan tahfidz sehingga memerlukan mushaf yang bisa membantu untuk mengingat halaman per halaman. Baik, Sobat Fuadi rahimakumullah. Ini pengenalan awal kita tentang metode Fuadi. Oleh karena itu kami akan tampilkan setelah ini beberapa kode-kode ya yang kita masukkan di dalam penyusunan Al-Quran Fuadi, mulai dari mubtada, khobar, ya, kemudian fa'il, naibul fa'il, isimnya kana, khobarnya kana, isimnya inna, khobarnya inna, dan seterusnya. Bagaimana cara membaca Al-Quran Fuadi? Baik, pengenalan ada di video ini, tapi kita akan bahas lebih lanjut di video berikutnya. Saya berharap Sahabat Fuadi dapat bergabung di setiap video yang kami upload dan kemudian bisa subscribe dan berlangganan agar tidak ketinggalan terhadap video yang kami sampaikan. Kita akan belajar bersama-sama
Dan nanti di channel ini kita akan bahas 3 hal, yaitu ngobrolin nahwu, ngobrolin sorof, dan satu lagi kita akan ngobrolin mushaf Al-Quran Fuadi, cara membacanya, cara mengambil manfaatnya, dan yang lain-lain. Terima kasih. Sekian pengenalan tentang Al-Quran Fuadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.